Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku dan marem ganggunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Hehehe. Apa kabar orang baik? Sehat Mas Tulus, alhamdulillah ya. Selamat puasa bagi saudara-saudaraku yang menjalankan ya. Apa kabarnya semuanya teman-teman? Baik Mas Tulus, alhamdulillah. Insya Allah kita semua selalu dalam kebaikan ya. Baik rezekinya diberikan lancar, baik kesehatannya diberikan kesehatan terus, dijauhkan dari bala apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Tetap harus semangat ya. Pokoknya ini pas banget tanggal 1 Maret bareng juga sama puasa pertama di bulan Ramadan. Jadi kita harus semangat ya. Jadi pas banget ini kebetulan puasa Ramadan tanggal 1 Ramadan ditentukan di tanggal 1 Maret. Kebetulan banget hari ini tuh ulang tahunnya Mas Wardi. Tanggal 1 Maret ya. Kita ngiring doa buat yang puasa, yang lagi ulang tahun, pokoknya didoakan yang terbaik bagi mereka semua ya. Yang puasa semangat, semoga menjadi amal ibadah kita dan Allah terima pahalanya. Amin, amin ya robbal alamin. Semangat tentunya ya. Seperti biasa Mas Tulus akan infokan ke teman-teman, insya Allah vlog selama Ramadan akan hadir setiap Selasa, Kamis dan juga Sabtu di pukul 2 sore khusus selama bulan Ramadan ya teman-teman. Jadi hadirnya Mas Tulus akan siang hari, sore hari ya teman-teman. Jam 2 sore yang akan Mas Tulus tayangkan insya Allah setiap hari Selasa, Kamis, dan juga Sabtu. Sehat berkah melimpah bagi kita semua. Ini awal bulan, jadi prinsip kita juga harus bagus, pikiran kita juga harus bagus, pemikiran kita juga harus positif. Supaya untuk bulan ini semuanya akan lebih positif ya. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Yang sedang punya masalah semoga cepat selesai. Kalian yang mungkin sekarang lagi seret rezekinya semoga lancar lagi. Yang sedang kurang baik secara perekonomian, secara rumah tangganya kurang bagus, usahanya juga kurang bagus. Pokoknya sesuatu yang kurang-kurang baik tadi semoga Allah segera perbaiki dan sesuai dengan harapan kita. Yang sedang punya tanggungan hutang piutang juga Mas Tulus doakan semoga hutangnya ndang lunas. Allah limpahkan jalan rezeki dari manapun itu. Amin amin ya rabbal alamin. Semangat ya. Kalau awal bulan sudah biasa kita akan baca intuisi selama bulan Maret. Ada hal-hal menarik apa yang bisa kita baca baik dari segi musibah, dari segi kerezekian. Apakah banyak hal-hal menarik yang bisa kita baca di bulan Maret 2025 ini? Nanti kita akan jabarkan sedetail-detailnya ya. Sehat berkah melimpah bagi kita semua. Sekali lagi, sebelum kita menjalankan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah, selama
selama 1 bulan ke depan Mas Tulus juga mau minta maaf kepada siapapun penontonnya Mas Tulus yang suka atau tidak suka. Pokoknya kalau Mas Tulus ada salah-salah ucap kata, cara dan ucapan mungkin ada yang salah, Mas Tulus minta maaf, mohon dimaklumi untuk apabila mungkin menyinggung perasaan teman-teman, nggih. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak. Selamat menjalankan ibadah puasa. Ayo semangat dulu yo. Sebelumnya teman-teman, sebelum kita membahas terkait dengan itu di bulan Maret, Mas Tulus masih mau terus ngingatin, Mas Tulus masih butuh minta doa dari teman-teman, Mas Tulus masih mau ngalah berkah dari teman-teman yang nonton video ini. Kemarin alhamdulillah sedekah nasi box bisa terlaksana, bahkan jumlahnya lebih daripada sebelumnya. Alhamdulillah. Nah, makanya per hari ini tadi pagi aku cek sudah ada uang 265 teman-teman ya. 265.000 untuk yang sudah masuk ke rekening donasi Big Tulus Official per pagi ini. Jadi alhamdulillah masih ada beberapa yang tertinggal. Mudah-mudahan nanti buat mancing rezeki yang lain biar makin banyak ya. Tanggal 10 nanti kita spill kira-kira sudah berapa pendapatan dari ngalap berkah dari orang-orang baik ya. Terima kasih yang kemarin sudah membantu, sudah mendoakan, akhirnya terkabul sama Allah. Semoga bulan ini juga Masya Allah izinkan ada. Amin. Semoga bulan ini Masya Allah cukupkan, Allah kirimkan orang-orang baik untuk membantu sedekah nasi box kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Yang masih pengen bantu silahkan cek kolom deskripsi. Transfernya minimal Rp12.000. Maksimalnya terserah teman-teman ke rekening BRI atas nama Tulus Rianto di kolom deskripsi ya. Oke, terima kasih matur nuwun, Gusti Allah berkahi jenengan. Siapapun jenengan yang sudah membantu, mudah-mudahan berkah rezekinya, berkah umurnya, berkah usahanya, dan segala sesuatunya Allah jadikan berkah. Amin. Apapun hajat dan tujuannya, semoga Allah terima, Allah sampaikan sesuai dengan yang dihajatkan. Amin. Kemudian teman-teman yang sudah membantu sedekah, mudah-mudahan bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah, bertukar dengan kesehatan, bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan Mas Teh doakan jenengan yang sedekah, hajat baiknya segera Allah kabul, dan sedekahnya jadi media tolak bala bagi jenengan dan keluarga. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Matur sembah nuwun, terima kasih. By the way, anyway, busway, teman-teman yang masih pengen ikut sedekah among-among, kalian bisa cek kolom komentar paling atas ya. Mas Tulus sematkan di situ. Among-amongnya boleh untuk bayi bajang, boleh juga untuk badan kita sendiri. Jadi yang mau ikutan silahkan transfer berapapun jumlahnya, tidak ada minimal maksimal, seikhlasnya ke rekening Permata atas nama Tulus Rianto di kolom deskripsi. Kemudian setelah itu tolong informasikan nama yang diamong-amongi beserta nama bapak kandungnya ya, ke WhatsApp yang juga sudah saya sematkan. Terima kasih yang sudah bantu among-among. Mudah-mudahan niat pahalanya ditujukan kepada siapa, Allah terima, Allah sampaikan kepada jabang bayi yang diamong-amongi. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Matur sembah nuwun. Teman-teman, ini di tanggal 1 kurir yang untuk mengirim, alhamdulillah kemarin tak kirim ya Mbak. Ada 2 orang, Mbak Lia sama yang ke Kendari sudah tak kirim. Cuman sisanya nanti teman-teman ya, ndak bisa sekarang Girek. Nanti adanya di hari Senin. Jadi apalagi memang di awal bulan ini di tanggal 1 kebetulan banget yang langganan kita sudah bukan sudah close tapi libur dulu untuk 2 hari ke depan. Ada tanggal 1 sama tanggal 2. Berarti yang pesan minyak bidara yang sudah inden baru ada bisa dikirim di tanggal 3. Oke. Yang masih mau pesan sebutkan nama, alamat lengkap, pesannya berapa, kemudian nomor HP yang bisa dihubungi ke WhatsApp yang di 0857 di deskripsi. Oke. Manfaat dan fungsinya apa? Silahkan tonton video packingnya dulu, pahami manfaat fungsinya, setelah itu langsung pesan ke WhatsApp yang di 0857. Sebutkan nama, kemudian nomor HP yang bisa dihubungi. RT RW kode pos jangan lupa ya. Matur nuwun, terima kasih banyak, Gusti Allah berkahi jenengan. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Terima kasih yang sudah pesan minyak bidara, semoga manfaat jadi obat ya. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Awal Maret 2025 ya, sudah banyak keluhan-keluhan dari kalian terkait dengan perekonomian yang sulit, jualan sepi,
sepi, mau kerja gajinya nggak naik, tapi harga bahan pokok naik semua ya podo wae rek. Apa-apa naik gajinya nggak naik ya akhirnya coto, kalau bahasa Koreanya coto. Dan sepertinya juga akan sulit ya. Dan diinformasikan juga pusat perbelanjaan juga masih banyak yang sepi karena mereka lebih berpindah ke online. Online pun juga sepertinya juga terbatas ya. Tidak sebanyak perputaran energi lagi. Perputaran uangnya secara UMKM sepertinya sedang agak sulit. Bagaimana di bulan Maret ini teman-teman? Apakah kita harus hati-hati dengan keuangan? Apakah kita masih aman-aman aja? Betul, saya harus sampaikan apa adanya dari hitungan saya membaca bulan Maret ya. Yang pertama, perekonomian di bulan ini sepertinya akan banyak yang boncos. Akan banyak yang bocor, akan banyak yang terkena badai keuangan di bulan ini. Jadi hati-hati. Makanya dari tanggal bulan 1, bulan 2, intuisinya sudah mengarahkan kita untuk oke, pengeluaran juga akan besar tapi pemasukan besar. Makanya jangan lupa untuk nabung. Jangan lupa mempersiapkan diri untuk mempersiapkan dana-dana tak terduga. Itu sudah disampaikan sebelumnya ya teman-teman ya. Dan artinya berarti memang ada hal yang harus kita persiapkan. Ada hal yang harus kita jaga. Ternyata di bulan ini banyak kebocoran secara simbol rezeki. Dagang juga di bulan ini sepertinya agak lumayan sepi ya teman-teman ya, jaga yang jualan takjil, yang jualan bukaan ya kita doakan semoga tetap lancar, laris manis. Kalau itu sudah konsumsi pasti jadi kayaknya tetap akan ramai. Tapi di sisi penjualan yang lain sepertinya juga akan mengalami penurunan. Meskipun ini jualan makanan ya. Aku melihat di bulan 3 ini beberapa bisnis yang agak kurang sinkron. Bahkan mungkin kalau kita pikir ya, kalau saya pikir bulan Ramadan menjelang Lebaran pasti akan banyak orang yang beli baju. Penjualan kain atau baju pasti akan bagus. Tapi justru di sini saya nggak melihat ada peningkatan itu. Mungkin juga masyarakat kita akan menurun daya jual belinya karena ya sedang dalam perekonomian yang sulit tadi saya sebutkan, sehingga untuk berniaga untuk bulan 3 atau bulan Maret ini saya melihat potensi yang sangat kurang menguntungkan ya. Akan terlihat sepi, akan perputarannya akan sulit. Jadi aku rasa untuk lebih menahan, nambah dagangan, nambah barang, mau ada sales datang, dagangan mau nambah lagi boleh, tapi dengan kadar yang artinya jangan terlalu banyak, jangan terlalu over ya, secukupnya saja karena perputarannya simbolnya itu akan lumayan sulit di bulan 3 ini secara hitungan angka yo. Iki konten seru-seruan bae yo coba macem-macem. Kemudian secara kerezekian juga ada simbol kegaduhan di sini teman-teman. Pencurian, penipuan, kemudian kehilangan uang, kemudian kehilangan harta benda yang sudah dimiliki sebelumnya. Potensi-potensi kehilangan, kegaduhan yang disebabkan oleh keuangan di sini lumayan kuat muncul, lumayan besar sekali. Sehingga artinya juga akan berpengaruh ke teman-teman yang mungkin orang-orang yang terlalu royal dalam hidupnya, orang-orang yang terlalu over dalam mengeluarkan uang, orang-orang yang suka menggampangkan, sesok saiki. Yes. Terkadang memang kita perlu menikmati hidup kita dengan cara seperti itu. Tetapi untuk di bulan 3 ini, cara itu tidak bisa digunakan. Pokoknya saya harapkan teman-teman untuk lebih safe lagi, untuk lebih sering menabung, untuk lebih memikirkan sesuatu. Membeli barang yang tidak penting, sangat tidak saya sarankan. Di bulan 3 ini sangat tidak saya sarankan. Misalnya, kalian mau beli handphone harganya 5 juta, kamu punya uang udah 10 juta, 5 jutanya mau saya pakai beli handphone, mau nyenengin diri sendiri. Hal seperti itu di bulan Maret tidak saya sarankan, meskipun uangnya sisa. Karena akan banyak sekali hal-hal yang tidak terduga yang terjadi di sini. Nanti kita akan baca. Segi kesehatan, segi keuangan ini bahaya loh di bulan 3 ini. Jadi teman-teman hati-hati ya, makanya tadi saya bilang gaduhnya keuangan kita itu pengeluaran tidak terduga tadi bisa juga dari tadi penipuan, uangnya tiba-tiba hilang, kemudian juga membeli barang-barang yang nggak penting, akhirnya kita pusing sendiri, kemudian karena sakit. Ini secara keuangan berarti Mas Tulus kalau buka usaha kurang bagus.
Hmm, saya harus ngomong apa adanya ya, kalau emang nggak bagus secara hitungan angka. Untuk launching-launching itu kurang bagus. Tapi kalau memang sudah terlanjur direncanakan dan sudah mengambil intuisi di bulan Februari, aku rasa kalian akan sangat aman kalau kalian mau opening usahanya di bulan ini, tapi di tanggal-tanggal genap. Misalnya 2, 4, 6 ya. Apalagi tanggal genap yang tunggal. Artinya di sini tanggal genap yang tunggal bisa 2 atau tanggal genap yang double. Misalnya 2, 4, 6, 8 itu kan tanggal genap. Kemudian 22, 24, 26, 28 dan seterusnya. Tanggal genap yang double atau tanggal genap yang tunggal di bulan Maret ini sesuatu yang baik menurut hitungan saya. Sehingga teman-teman yang mau membuka usaha, saya tidak menyarankan memang, tetapi sisi ini saya masih memperbolehkan tetapi ambil tanggal genap. Kalau sudah mengambil intuisi kemarin di bulan Februari ya, sudah mengikat itu. Tapi kalau sudah terlanjur merencanakan dan aduh mau launching nih Mas Tulus, tapi mau launchingnya ternyata tanggal 3. Kalau bisa digeser tanggal 4 ya, seperti itu. Dari hitungan angka, kalau yang sudah mau tetap tanggal 3 ya monggo. Lillahi ta'ala semua karena izin Allah kok ya. Jadi kalau tetap semangat insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Nah, kemudian untuk usaha sisinya ini semua jenis usaha sedang tidak bagus, sedang tidak hoki di bulan Maret ini. Tapi yang kalau kita misalnya dari sekian banyak yang gak hoki, yang paling sedikit banyak lebih aman apa? Makanan. Masih sama dengan simbol yang sebelumnya, masih simbolnya dengan makanan. Jadi artinya juga masih lumayan worth it kalau kita masih mau jualan makanan. Asal jangan berlebihan, asal jangan terlalu kuat. Apa itu? Maaf guys, tak pikir wong berantem. Anu apa Mak Eji ki sing duwe kontrakan ki lek ngomong memang rada banter. Ya luwih banter saka aku. Ngapunten-ngapunten. Tak pikir orang berantem. Nah, teman-teman dari segi keregistrian ini di sini aku juga maaf sekali aku tidak melarang kalau sedekah itu hak kalian, kalau memberi itu hak kalian. Meskipun secara jujur juga aku bilang simbol pengeluaran di sini memang harus dipangkas ya. Simbol pengeluarannya harus dipangkas. Aku tapi tidak melarang kalau kalian mau sedekah. Ya, saya tidak melarang dan itu sesuatu yang baik, sesuatu yang diperbolehkan dan bahkan sangat dianjurkan di semua jenis kepercayaan atau agama apapun. Jadi ini sesuatu yang sepertinya bukan sesuatu yang bisa ditahan dan saya tetap anjurkan ya, meskipun pengeluaran di bulan 3 ini harus dipangkas, harus diatur sedemikian rupa. Apalagi berhutang untuk sesuatu yang nggak penting, ya, apalagi meminjamkan uang kepada orang yang artinya hanya sebatas TST. Aku butuh duit 200 pinjemin dong, aku mau beli susu, mau beli beras. Itu hal-hal yang artinya harus kalian tahan. Tahan mengeluarkan uang yang digunakan untuk meminjamkan. Terkecuali ada MOU. Itu pun aku agak melarang. Walaupun ada perjanjian, walaupun ada apa, kemungkinan mereka akan lecet itu besar sekali di bulan ini karena sedang kurang baik-baik saja. Jadi kalau memang punya rezeki dan pengen membantu, saranku jangan dipinjamkan uangnya. Aduh, parfum Warti. Ya Allah Gusti. Gerak guys. Soalnya AC toh tadi di sini terus. Nah, Ardoyo Daya. Dia parfumnya banyak banget kayaknya. Nah, teman-teman, secara pinjam uang, kalian mau ngasih pinjaman uang ke teman kalian misalnya ya. Mau ngasih apa, mau ngasih lebih atau artinya pengen meminjamkan uang untuk usaha dan seterusnya, aku jujur tidak menyarankan karena secara intuisi, intuisi keluar yang digunakan sebagai sesuatu yang diartikan sebagai hutang alias sesuatu yang digantung itu sedang tidak bagus. Mau ada MOU, mau tidak ada MOU, mau kredit barang yang penting atau tidak penting, saya tidak menyarankan ada hutang piutang di bulan 3 ini. Harapan saya kalau memang bisa beli, beli yang secara garis kecil saja, nggak usah banyak-banyak. Kemudian kalau memang bisa bantu ya, bisa bantu untuk orang yang sedang membutuhkan uang, mendingan dibantu sedekah, jangan dihutangkan. Ya, jangan dipinjami dalam tanda kutip dengan alasan saya tak balik ke. Kemungkinan besarnya ini akan jadi gaduh
ya, akan ada kegaduhan di balik pinjam utang piutang tadi di bulan Maret ini. Sehingga harus diperbaiki itu, harus bukan diperbaiki tapi dijaga, setidaknya kita menjaga diri kita dari perselisihan terkait dengan hutang piutang tadi ya. Itu secara kerezekian, secara percintaan dulu Mas Tulus, sama rumah tangga juga sedang kurang harmonis di bulan 3 ini ya. Kayaknya bapak ibunya lagi cuek-cuekan, lagi bukan berarti berantem sebetulnya, bukan berarti sedang tidak baik-baik saja hubungan percintaannya, tetapi menurut hitungannya saya merasa bahwa di bulan ini ada rasa jenuh, ada titik jenuh di antara pasangan. Artinya mungkin ya yang rumah tangga biasa aja, saut-sautan aja, iya iya ya gitu. Jadi nggak banyak yang mereka bicarakan, nggak banyak perdebatan antara mereka. Karena apa? Di bulan ini perselisihan paham itu juga luar biasa sangat besar kemungkinannya. Jadi kalau misalnya satu kok kayaknya jenuh banget tuh pasanganku lagi nggak romantis, ya itu sedang ada siklus di situ. Kemudian kalau misalnya perselisihan paham, makanya saya pikir kalau orang-orang yang ngobrolnya lebih mudah, guys, garing telak guys. Nah, kalau orang-orang yang berbicara susah berbicara atau jarang berbicara dengan pasangannya, itu lebih bagus daripada kita berbicara tapi ujung-ujungnya berantem. Aku melihat potensi itu, sehingga mungkin kalian akan lebih ngerasa kayak yang oke, rasanya kayak mungkin sekarang lebih ke tidak tidak terlalu apa ya istilahnya, nggak terlalu banyak bicara sama pasangan, tapi menurut aku lebih aman daripada terlalu sering ngobrol, nanti akan banyak perselisihan paham. Khususnya dari segi perekonomian. Konflik juga akan muncul di rumah tangga bagi mereka yang memang hobine tok klemes ya, bathuke klemes. Artinya mereka tidak bisa melihat sesuatu yang lebih daripada pasangannya, lebih ganteng, lebih cantik, sepertinya dia akan mudah tergoda dengan itu. Jadi cemburu tuh besar di rumah tangga, kemudian tergoda dengan hadirnya pelakor pembinor ini juga sangat mungkin muncul, sehingga hati-hati jangan mudah nyaman dengan orang lain karena siklus jenuhmu terhadap pasanganmu tuh akan muncul, sehingga juga akan berpengaruh ketika kalian ribut gara-gara selain uang soal orang ketiga, bahkan dari orang terdekat. Di sini percintaan sedang kurang baik-baik saja secara ke yang sudah berpasangan atau yang sudah menikah. Rasanya tuh kayak ketakutannya juga sedang luar biasa. Cemburunya tuh kayak lagi menggebu-gebu, khususnya kaum perempuan ya. Menggebu-gebunya sedang keluar banget. Jadi kayak dikit-dikit tuh cemburu, dikit-dikit cemburu. Jadi konflik itu rasanya di rumah tangga sedang panas, sedang kurang baik-baik saja. Secara pandangan Mas Tulus untuk segi percintaan untuk yang sudah menikah. Tapi untuk yang belum menikah, justru bagus untuk menjajaki dunia baru. Masih hoki-hoki saja untuk yang mau menikah, yang mau menjalankan ibadah terlama. Ya kalau bagi kami yang umat muslim mengatakan bahwa ibadah terlama dengan ujian terberat itu sebetulnya adalah menikah. Sehingga eh, ketika teman-teman mau nikah diuji supaya nggak bisa nikah, supaya jangan mau nikah, supaya nggak mau nikah segala macam, itu selalu akan ada bagi mereka yang sedang mempersiapkan. Jadi agak lumayan berat tapi ya ujiannya, tapi masih hoki-hoki aja secara hitungan angka buat teman-teman yang mau ngelamar pasangannya, mau nembak pacarnya, mau ngajak nikah, mau nikah di bulan ini juga boleh. Di bulan 3 ambil tanggal genap di bulan 3 atau tanggal ganjil di bulan 3 karena kan banyak tanggal unik ya. 33 2025, 13 2025, 23 gitu. Itu juga banyak. Angkanya juga lumayan bagus secara look penglihatan kita. Tetapi kalau secara hitungan angka ya I don't know, masih nanti kita hitung di lain waktu ya. Dan posisi di sini adalah memang saya melihat ada beberapa poin yang sepertinya sedang kurang baik-baik saja ketika dibaca melalui angka secara untuk teman-teman yang mau menikah. Sehingga walaupun hoki dari hitungan angkanya, aku tidak menyarankan kalian mengambil tanggal ganjil di bulan Maret ya. Jadi sebetulnya hoki nggak hoki banget, hoki aja, nggak hoki banget secara percintaan, sehingga masih ya kadarnya aman, tidak aman, perlu diperbaiki, perlu penjajakan lebih tinggi ya. Karena memang teman-teman yang mau menikah di bulan ini sepertinya akan kepentok sama keuangan juga. Jadi perdebatan antar keluarga soal kalian ini mau nikah harus pasangan yang kaya, harus pasangan yang mapan, itu akan jadi perdebatan ya. Itu akan jadi simbol keuangan yang juga menjadi pengukur di balik percintaan yang terjadi di bulan Maret ini yang mau diseriusin. Sehingga kalau emang ngerasa nggak punya modal, mendingan tahan dulu aja ya. Oke, kemudian secara kemasyarakatan, percintaan saya masukin ke masyarakatan ya, karena
selisih paham antar sesama manusia ini juga akan muncul khususnya dalam ranah yang dekat. Artinya di sini mungkin individu, satu tempat kerja, mungkin keluarga besar atau perkumpulan-perkumpulan tertentu yang memang ada grupnya, perselisihan pahamnya menurut saya ini sangat-sangatlah mungkin sehingga teman-teman bisa terpengaruhi karena itu, teman-teman juga bisa gaduh karena itu, teman-teman juga bisa menjadi sesuatu yang artinya saling bermusuhan antara satu sama lain yang terlalu dekat. Makanya di bulan ini saya tidak menyarankan kalian terlalu welcome sama orang. Maaf, di sini saya nggak nyuruh kalian bermusuhan ya, tapi kalian harus tahu batasan. Nek wong sing terlalu dekat di bulan ini hati-hati. Jadi perselisihan pahamnya justru dari orang-orang terdekat, betul. Jadi orang-orang yang sering komunikasi nih, orang-orang yang dekat. Misalnya teman-teman punya perkumpulan ya, sering ketemu, sering ngobrol. Nah, perselisihan pahamnya sangat-sangat mungkin muncul di balik itu. Sehingga teman-teman harus hati-hati di balik titik itu ya, perselisihan paham. Nanti tiba-tiba kita sudah sering ngumpul, misalnya 5 orang itu sering ngobrol biasanya. Tahu-tahu nanti juga jadi 4 orang, yang satu baper, yang satu bete, yang satu kesenggol segala macam. Itu poin-poin yang bisa terjadi di sekitar kita sehingga kegaduhan-kegaduhan seperti itu justru terjadinya pada orang-orang terdekat termasuk keluarga kita. Mungkin anak selisih sama orang tuanya, istri sama suami. Nah, ini masih muncul. Jadi hati-hati ya. Mendingan kalau aku sih ya, aku malah justru geli kalau orang yang kayak nggak pernah komunikasi tiba-tiba komunikasi apa gitu malah geli. Jadi emang aku dasarnya orangnya cuek, jutek, dan aku tuh nggak suka juga terlalu berinteraksi dengan orang. Yo deket biasa aja, jangan berlebihan, jangan lebay. Aku nggak seneng yang kayak gitu. Aku langsung ilfeel loh guys. Like, misalnya, kok ini orang begini ya caranya. Kemarin perasaan nggak kayak gini, jadi kan kita aneh gitu ya. Dan aku tuh tipikal orang yang kayak gitu. Walaupun nggak siklusnya Maret, aku kurang suka dengan orang-orang yang so akrab. Walaupun sebenarnya akrab. Ya, aku bukan tipikal orang yang bisa, hai, baik, cantik, ganteng, apa kabar. Nggak bisa, aku nggak bisa kayak gitu. Aku bukan tipikal orang yang basa-basi. Yowis ngene iki wae apa enenge aku, ya. Mungkin sama siklusnya seperti artine badane Mas Tulus kaya apa wonge. Ya, ini akan terpampang nyata di depan kalian di mana kalian tuh akan merasa risih ketika ada orang-orang yang terlalu dekat. Jadi Mas Tulus tidak menyarankan juga untuk ya open heart boleh tapi jangan terlalu berlebihan ya. Deket jangan deket, jauh juga jangan jauh karena kita makhluk sosial ya. Kita tetap membutuhkan orang lain, tetapi artinya harus ada batasan yang harus dijaga. Selain untuk perselisihan paham juga menjaga dari titik perselingkuhan yang tadi disebutkan di segi percintaannya. Ya, begitu ya. Oke, secara kesehatan tadi disebutkan di awal bahwa oh, pengeluaran keuangannya bisa dari segi kesehatan. Iya betul. Jadi di bulan ini sama yang disampaikan yang kemarin sepertinya akan banyak sekali orang yang mengalami sakit di bulan ini. Dan kalau dibaca dari angkanya secara universal akan lumayan juga, meskipun tidak banyak, tidak merebak, banyak orang yang wafat di bulan Ramadan ini. Naudzubillah min dzalik, semoga kita semua, saya, teman-teman yang nonton, diberikan kesehatan selalu. Amin. Ini kan hanya baca angka ya. Intuisinya mengarahkan bahwa akan banyak sekali penyakit yang akan gaduh. Jadi gaduhnya bukan cuma segi rezekian, tapi gaduhnya juga dari segi keuangan, dari segi percintaan dan juga penyakit. Segala macam jenis penyakit akan tiba-tiba muncul, bahkan penyakit yang sudah lama vakum tiba-tiba nongol lagi. Hati-hati dengan COVID. Simbol virusnya masih ada tetapi tidak terlalu dominan, tetapi sakit di sini bisa disebabkan karena sesuatu yang nggak diduga. Misalnya kayak yang biasanya nggak pernah tengkurap, tiba-tiba tengkurap terus dadanya sakit. Itu hal-hal yang mungkin muncul di bulan ini dan tidak kita sadari sebelumnya. Jadi akan banyak orang yang sakit. Makanya peringatan Mas Tulus di awal, uang harus lebih safe ya. Uangnya harus lebih suka disimpan, harus banyak disimpan. Kemudian untuk kebutuhan-kebutuhan tidak terduga seperti sakit dan seterusnya. Amin, insya Allah semuanya sehat ya. Makannya dibatasi, jangan terlalu berlebihan. Tips dari Eyang kemarin apa? Minum air putih sampai kemeringet. Artinya perbanyak minum air putih, kemudian makan makanan yang bergizi, vitamin bila perlu. Jaga kesehatan ya. Lebih ke rasa nyeri dada, badan, kepala, kemudian beberapa titik lain yang merasa nyeri itu simbol yang lumayan kuat dari yang aku baca di balik intuisi
bulan Maret, sehingga tetap harus jaga kesehatan, tetap harus konsisten dengan yang dikerjakan. Yang diet-diet sepertinya juga akan berpengaruh ke bagian lambung ya, karena ini anggota tubuh bagian dalam juga akan berpengaruh. Maaf, dari hidung, mata, telinga, mulut, bahkan sampai maaf, alat reproduksi juga masih ada kemungkinan terkait dengan sebuah virus atau penyakit. Amit coy, metamit. Intinya harus banyak yang dijaga di bulan ini. Sehingga mungkin ya puasa itu kan salah satu apa ya, sebagian orang ada yang mengartikan bahwa puasa ini adalah salah satu terapi untuk kesehatan, sehingga mungkin akan banyak ya, kita doanya mudah-mudahan ibadah kita yang muslim khususnya puasa kepada Allah Subhanahu wa taala jadi obat buat sakit kita. Amin. Mudah-mudahan seperti itu, dan mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari sakitnya ya. Flu, batuk, kemudian gatal di bagian badan, ini masih ada poin yang muncul. Kemudian kan 3 ini kan simbolnya kayak air yang ditutupin sama apa? Sama plastik. Jadi kemungkinan gatal-gatal yang berisi air, badannya gatal tapi ada airnya, itu mungkin akan muncul, hati-hati teman-teman. Dan aku sih udah sembuh ya guys. Cuman ini nggak ada airnya, cuman gatal alergi gitu Nah, hal-hal yang seperti ini harus kalian jaga teman-teman. Jadi sering-sering mandi dengan air garam krosok, kemudian juga hindari makanan-makanan yang memicu alergi. Kalau yang punya alergi sepertinya juga akan lebih mudah kecentok bahasa Indonesianya ya. Akan lebih mudah kumat atau kambuh atau anfal gara-gara makanan yang tidak sesuai, yang memang kita sudah punya alergi kita makan. Jadi kayak misalnya makan ikan asin gatel nih, biasanya kan 2 hari 3 hari baru gatel. Ini hari yang sama harus langsung gatel. Itu poinnya. Jadi kayak dekat dengan kita. Sebenarnya tubuh kita tuh sedang tidak baik-baik saja, siklusnya juga sedang tidak baik-baik saja, jadi akan berpengaruh ke situ. Jaga kesehatan, biar ibadah kita selama bulan Ramadan lancar ya. Minum vitamin bila perlu, kemudian juga konsumsi kayak buah-buahan, makanan-makanan bergizi. Seperti itu ya, secara segi kesehatan. Yang terakhir, secara musibah atau secara cuaca alam atau secara alam lah pandangan kita. Dari angka 3 bulan 3 2025 saya juga melihat potensi yang sedang kurang baik-baik saja secara musim. Harusnya ada titik-titik terang, tapi kayak di ujungnya gini lah gambarannya gini guys. Ini misalnya full 1 hari ya, bulat segini. Di sini nih panas, set, nanti ujungnya hujan. Atau di sini hujan, set, ujungnya panas. Begitu saja perputarannya. Pagi nih hujan terus, siang panas sampai sore. Kemudian pagi panas sampai sore, sore hujan. Tapi lebih cenderung ke sore ya. Lebih cenderung sore akan ada kadar hujan yang lumayan. Pada dasarnya ini benar kata Cerondol, kayaknya salah mongso, cuaca ekstrim. Kemudian yang paling dominan itu 2 hal. Yang pertama, yang paling dominan adalah angin kencang. Angin dengan kadar yang dengan volume yang lumayan besar. Astagfirullahaladzim. Sorry. Naudzubillah min dzalik, kalau misalnya kayak coy, teman-teman kita yang lagi jualan di pinggir jalan, kemudian hujan, anginnya kencang, kan pasti terpal atau karpetnya. Naudzubillah, mudah-mudahan nggak ya terbang dan seterusnya. Karena anginnya kencang teman-teman. Dan potensi yang kedua adalah air di sini. Hati-hati ya. Potensi kedua adalah air yang lumayan berat, yang lumayan ada, sehingga ketika sudah hujan besar bisa jadi anginnya kencang. Ya, kalau sudah hujan bisa jadi anginnya kencang. Kemudian potensi berikutnya adalah petir. Di sini juga hati-hati sekali dengan potensi petir. Angka 3 itu simbolnya petir, angin, ya, kemudian gaduh atau keras atau dengan volume yang cukup besar. Ibarat kata bocah molet nih, bocah raiso anteng, itu angka 3. Jadi gerak terus gitu, dia nggak bisa fokus ke satu titik, akan lompat sana lompat sini. Itu angka 3, sehingga potensinya tadi ada apa? Yang pertama angin, air, kemudian hujan ekstrim, kemudian juga petir. Kemudian di sini ada simbol naudzubillah min dzalik di 11 ya, 11, 13, 15, 17 di akhir bulan naudzubillah min dzalik akan banyak potensi kecelakaan naudzubillah. 11, 13, 15, 17, 19. Ya, potensi kecelakaan akan lumayan di tanggal-tanggal itu sampai di akhir bulan. Ya Allah ya Rabb. Apalagi akhir bulan kan pasti akan banyak yang mudik ya, mudah-mudahan diberikan keselamatan. Itu poin yang Mas Tulus baca. Yang terakhir, ini ada potensi elemen tanah yang sepertinya akan terjadi dengan skala yang kecil, tapi kalau terjadinya di tempat yang dangkal, ini berbahaya, yaitu gempa dan juga elemen-elemen tanah lain, termasuk mungkin gunung yang erupsi, gunung yang aktif lagi, kemudian erupsi lagi berikutnya. Dan
simbol gunung yang erupsi dengan kesekian kali setelah erupsi sebelumnya juga lumayan kuat di sini. Jadi tetap waspadai beberapa titik. Memang kalian memang jika kalian memang pada posisi di mana oh aku di tempat yang memang berpotensi terjadi banjir, oh aku berpotensi terjadi terdampak oleh gunung ini yang erupsi segala macam. Jadi teman-teman harus waspada soal itu ya. Oke, sekali lagi ini hanya baca angka ya teman-teman, bukan sesuatu yang pasti terjadi, tetapi mudah-mudahan jadi bahan pembelajaran. Aku berharapnya satu sih, jangan hujan di sore hari. Aku kasihan kalau adikku yang jualan tiba-tiba hujan, tiba-tiba bocor gitu. Mas Tulus tuh orangnya cengeng oke, tuh mripate secara milih banyune. Airnya udah mau keluar air matanya. Aku tuh nggak bisa kalau apalagi kan Tika tuh udah tangkap kayak adikku sendiri ya. Nggak usah Tika lah, maksudnya tak bayangke wong-wong ning dalan iku lho. Khususnya ya Tika maksudnya, karena memang kadang-kadang dia jualan terus kirimin foto. Sedih aku rek. Wis pokoknya dongane awake dhewe udane aja sore ya guys ya. Oke, nek enggak ya udane malam ae wis rampung tarawih, wis rampung dhewe ibadah ya. Terus kita doanya mudah-mudahan yang dagang laris manis, terus yang dagang takjil ku ya ora nek kendala apa-apa, muga-muga diparingi laris ndang entek kabeh, jangan terdampak musibah apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah. Kok duwe hati kok lembute kaya sabun colek aku gini. Itu yang sudah saya sampaikan, semoga manfaat bagi teman-teman yang nunggu videonya. Sehat berkah bagi kita semua. Pembacaan angka terkait dengan intuisi bulan Maret sudah selesai. Kita lihat nanti tanggal 3 sama 13. Kira-kira ada poin-poin tertentu apa lagi? Masih ada pengulangan kah? Masih ada yang titik yang tidak baik kah? Nanti kita hitung sama-sama ya di tanggal 3. Ketemu lagi tanggal 3 teman-teman. Oh besok tapi masih ada ya. Besok ada yang mau dibahas lagi ya. Teman-teman yang mau dibahas apa lagi silahkan DM di @bigtulus_official Instagramnya Mas Tulus, atau bisa komen juga di postingan Mas Tulus di YouTube-nya Mas Tulus, sudah Mas Tulus buat postingan. Mau bahas apa lagi? Tulis di situ, kirim linknya juga ya. Nanti insya Allah kalau tertarik Mas Tulus akan bahas ya. Matur nuwun, terima kasih, selamat menjalankan ibadah puasa sekali lagi. Untuk ya karena tayang jam 2 berarti juga menemani ibu-ibu lagi masak nih pasti ya. Menemani kalian sedang mempersiapkan waktu berbuka puasa. Semoga puasanya lancar terus, diberikan kemudahan, kesehatan biar bisa puasa full nih buat yang laki-laki khususnya, dan semoga puasanya diterima sama Allah, pahalanya diterima, disampaikan sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan, Mas Tulus harus pamit ya. Terima kasih sekali lagi, semoga yang saya sampaikan manfaat bagi teman-teman yang nonton. Jangan lupa jadi manfaat untuk orang-orang sekitar kita. Jangan lupa juga untuk terus jadi berkat atas sama. Jangan lupa terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Teman-teman yang sekarang sedang seret rezekinya semoga lancar lagi. Kalian yang sekarang mungkin saat ini sedang belum bekerja, semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah, kerjaannya awet, amin. Yang sedang punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen duwe rumah, pengen duwe usaha, pengen duwe kendaraan, amin ya Allah. Semoga hajat-hajat baik kita segera Allah kabul, amin. Yang akan jual aset semoga segera terjual asetnya. Teman-teman yang saat ini sedang merintis usaha, semoga usahanya lancar, laris manis dagangannya, amin. Kalian yang saat ini sedang nonton video ini juga Mas Tulus, semoga kita semua termasuk orang-orang yang beruntung, yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Amin amin ya rabbal alamin. Sampun, terima kasih Mas Tulus. Ini masih jam 11 siang teman-teman, jadi saya masih panjang. Jadi memang saya sudah mengatur waktunya jam segini, saya gini. Ini juga ada permintaan dari beberapa agensi saya untuk live di TikTok lagi, untuk nyanyi-nyanyi, nyari saweran juga. Cuman akunya masih belum bisa ngatur waktu, jadi ya pokoknya selama bulan Ramadan video akan tayang jam 2 sore. Seperti itu aja clue-nya ya. Selasa, Kamis, dan juga Sabtu. Terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Semangat puasanya. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.